Mengapa pada saat bersamaan ada yang disebut kegiatan yang disebut sinode dan kegiatan yang disebut tahun keluarga? Mengapa semua itu didekatkan satu sama lain? Karena unsur-unsur gereja, unsur-unsur dasar, yaitu harus persekutuan. Gereja itu harus merupakan satu persekutuan, dan semua anggota adalah sama setara di hadapan Allah, maka juga harus sama-sama aktif membangun gereja. Dan gereja itu sendiri diutus sebagai misi untuk mewartakan kabar gembira. Hal-hal ini sebenarnya terdapat mulai dari unsur paling dasar, yaitu dalam keluarga. Gereja dan keluarga tidak bisa dipisahkan, karena keluarga adalah disebut gereja rumah tangga. Artinya gereja mini di rumah tangga itu yang mencerminkan seluruh gereja. Keluarga disebut nukleus inti dari gereja seluruhnya. Maka itu disebut juga gereja rumah tangga, istilah latinnya ecclesia domestica. Ecclesia domestica. Ecclesia itu gereja, domestica itu kita tahu domestika artinya yang ada di dalam rumah kita, gereja rumah tangga. Unsur-unsur gereja adalah unsur-unsur satu keluarga Kristen. Karena gereja dipersatukan oleh Yesus Kristus, demikian juga keluarga dipersatukan oleh Yesus Kristus dengan kasih keluarga. Dan ikatan dalam gereja, ikatan kasih dengan Tuhan juga merupakan ikatan yang tetap setia, meskipun pihak manusia kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan yang membangun gereja ini tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Demikian juga dalam keluarga, ikatan kasih keluarga, ikatan kasih suami istri dan seluruh keluarga merupakan ikatan yang mempersatukan keluarga secara tetap, karena kasih keluarga ini juga dicurahkan dari Roh Kudus, dari kasih Yesus Kristus sendiri. Karena itu kasih keluarga juga harus tetap setia sampai saat terakhir. Keluarga dengan harkat dan martabat pribadi masing-masing harus membangun keluarga anak-anak Allah yang sama derajat di hadapan Allah. Karena itu ada kasih dalam keluarga, juga kasih berarti memperlakukan satu sama lain sesuai dengan martabatnya yang luhur. Tidak ada dominasi suami kepada istri seakan-akan dia lebih rendah, atau sebaliknya. Tidak ada dominasi orang tua kepada anak-anak seakan-akan mereka itu bukan anak Allah. Diharapkan di situ justru ciri gereja ini nampak dalam keluarga. Maka membangun gereja dan membangun keluarga tidak terpisahkan. Kita tidak bisa membangun gereja kalau keluarga tidak dibangun sebagai keluarga Katolik yang baik. Keluarga harus dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ikatan kasih dengan Tuhan, tapi juga persekutuan antara keluarga itu sendiri dengan ikatan kasih Tuhan. Keluarga juga harus dibangun untuk bertanggung jawab bersama, berpartisipasi bersama untuk kesejahteraan keluarga satu sama lain. Bukan hanya peranan satu orang, tapi semua dengan tingkatan kemampuannya
berpartisipasi untuk membangun kesejahteraan, kedamaian dalam keluarga. Keluarga juga dipanggil untuk menyebarkan kasih Tuhan itu. Yang hidup dalam keluarga harus dibawa dan disebarkan kepada keluarga-keluarga lain, pada tetangga. Keluarga disebut gereja rumah tangga, artinya harus menjadi tetangga baik bagi sesama. Dan itu berarti misi, karena tetangga-tetangga kita memang tidak semua orang yang seiman, tetapi justru kita harus mengembangkan keluarga-keluarga Katolik, harus mengembangkan cinta kasih keluarga ini kepada sesamanya di sekitarnya, tetangga-tetangganya. Dengan demikian dia menjalankan tugas misionernya, tidak menutup diri satu sama lain, tetapi justru terbuka untuk yang lain. Keluarga-keluarga Katolik di tengah masyarakat yang aneka ragam, majemuk, berbeda agama, berbeda macam-macam kepentingan, harus memperlihatkan bahwa yang kita bangun adalah persekutuan, persatuan satu sama lain. Karena itu harus menjadi contoh, teladan persekutuan, persatuan damai dengan semua yang lain. Kalau begitu kita menjalankan misi keluarga, membangun diri sebagai persekutuan, membangun diri dengan tanggung jawab penuh semua anggota, membangun diri sebagai misi yang memberi kesaksian pada yang lain. Ini yang kita impikan dalam komunitas-komunitas basis, bahwa keluarga-keluarga pertama-tama berkumpul satu sama lain dalam komunitas basis, sehingga juga saling menguatkan untuk menghayati persekutuan, tapi juga saling menguatkan untuk memberi kesaksian kasih Allah kepada orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, gereja secara universal maupun secara lokal di keuskupan-keuskupan mempunyai tugas dan keprihatinan yang besar untuk membangun keluarga Katolik. Itu satu tugas yang sebenarnya amat utama dalam pengembalaan, ialah membangun keluarga Katolik. Karena kalau keluarga Katolik dibangun dengan baik, justru mencerminkan gereja itu sendiri. Karena itu ada keprihatinan untuk membangun keluarga-keluarga. Sebelum Paus mengeluarkan dokumen yang tadi saya sebut, Amoris Laetitia, mengenai cinta kasih dalam keluarga, dibuat 2 kali secara internasional sinode sidang mengenai perkawinan dan keluarga. Dan mengapa 2 kali? Gereja Paus mengerahkan seluruh dunia untuk berbicara dan merefleksi untuk membangun keluarga Katolik. 2 kali sebelum Paus merumuskan kesimpulan-kesimpulannya dalam Amoris Laetitia. 2 kali karena ini keprihatinan besar terhadap keluarga-keluarga dalam dunia modern. Ada tantangan-tantangan yang dicatat dalam pertemuan-pertemuan para uskup itu, catatan-catatan yang tidak menyenangkan, tidak enak mengenai keluarga Katolik dan keluarga-keluarga lain. Karena ada gejala begini, di dalam masyarakat yang modern ini ada gejala yang makin berkembang, lebih-lebih di dunia barat, dunia yang makin modern, sikap untuk menolak perkawinan, menolak lembaga perkawinan. Orang tidak mau lembaga perkawinan, karena dikatakan itu barang kuno. Kita kalau mau kawin 2 orang kalau sepakat mau sama mau ya selesai. Mengapa harus pakai lembaga di depan imam atau di dalam gereja dan sebagainya? Nah, ada gejala cukup banyak dalam dunia modern. Karena itu pimpinan gereja prihatin. Gerakan sikap macam ini juga masuk dalam orang-orang Katolik. Lalu kalau lembaga perkawinan ditiadakan, apa
Bagaimana kita mengatur hidup bersama? Persekutuan tidak ada lagi kalau lembaga itu dianggap tidak ada. Banyak orang yang menolak lembaga perkawinan itu hanya hidup bersama dalam masyarakat, hidup bersama tanpa suatu acara religius atau apa. Hidup bersama yang kita kenal dengar di masyarakat kita seringkali disebut kumpul kebo. Orang hanya kumpul kebo saja, tidak peduli dengan upacara keagamaan, kegerejaan, tidak peduli dengan ikatan cinta kasih yang tetap. Tapi kumpul kebo kalau hari ini, tahun ini merasa cocok, bahagia, ya baik. Tapi kalau tahun depan bosan, ya silakan masing-masing cari sendiri yang lain. Ini gejala yang cukup besar di dunia modern ini. Demikian juga gejala lain yang pasti juga kita ikuti dalam masyarakat kita. Gejala seks bebas. Seks bebas itu menggoncangkan keluarga. Karena seks itu unsur yang amat penting, pokok dalam perkawinan. Dan dikatakan ini unsur yang suci, kudus. Karena merupakan ungkapan cinta kasih suami istri di hadapan Tuhan. Seks bukan barang permainan seperti binatang, tetapi ungkapan kasih suami istri untuk tetap sampai mati. Tetapi sekarang gejala banyak seks bebas, artinya menggoncangkan perkawinan ini. Demikian juga ada yang membenarkan adat istiadat lama, lalu dianggap ini adat istiadat lama ini budaya, jadi harus dipertahankan, seperti poligami. Gereja tidak menerima poligami. Gereja tetap ingin perkawinan itu satu laki dan satu perempuan dalam cinta kasih, bukan poligami atau banyak suami atau banyak istri. Tapi ada gerakan modern yang mengatakan bahwa ini kalau kami punya adat istiadat berpoligami, ya berarti kami juga mau menjadi Katolik tapi harus bisa berpoligami. Karena dikatakan adat harus dipertahankan atau budaya, dipakai istilah budaya. Ini budaya harus dipertahankan, padahal budaya tidak semuanya positif. Ini budaya yang buruk, yang merusakkan martabat manusia. Karena itu gereja mengatakan tidak boleh. Pernikahan, perkawinan itu satu laki dan satu perempuan. Ada selain budaya macam ini, mau mempertahankan budaya lama dengan membenarkan semua seakan-akan semuanya baik, semuanya bagus, juga secara diam-diam tanpa bersoal banyak juga ada juga dalam gereja kita ada gejala-gejala perselingkuhan yang makin banyak. Rupanya dunia keluarga-keluarga modern yang amat makin lama makin egoistis, hanya keluarga sendiri, tidak ada pergaulan dengan keluarga lain. Akhirnya juga menimbulkan efek itu, bahwa curi-curi ada perselingkuhan, sehingga akibatnya keluarganya hancur. Keluarga hancur, meskipun tidak ketahuan, tapi pada intinya sudah merusakkan keluarga, sehingga akhirnya kesetiaan itu digoncangkan, lalu keluarga hancur. Lalu orang mungkin kawin, menikah, tapi resmi di gereja, tetapi tidak lama kemudian goncang. Mungkin setelah satu anak tidak merasa cocok lagi, kasihnya yang awal mula itu padam, lalu mereka mulai cerai. Sesudah cerai mau disatukan oleh gereja, mereka kawin lagi. Sudah cerai kawin lagi, lalu minta supaya perkawinan kedua ini diberkati. Ya bagaimana kalau perkawinan pertama itu masih ada, mau kawin lagi. Nah, ini juga merusakkan persis dasar-dasar keluarga Katolik dan dasar-dasar sebenarnya dasar-dasar gereja. Jadi kalau kita membangun gereja dalam persekutuan, dalam cinta kasih, memang ini berlaku dalam keluarga, dan hal-hal yang tidak cocok ini harus diatasi. Nah, sinode para uskup itu
membahas semua ini, termasuk keluarga-keluarga. Jadi banyak keluarga yang hadir dan mereka mengemukakan banyak hal yang menggoncangkan hidup keluarga. Bagaimana gereja bisa bersikap lebih toleran atau lebih apa supaya keluarga jangan dianggap salah terus. Tentu saja ada batasnya. Ada batasnya kita mentoleransi, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar. Nah, hal-hal pokok yang tidak bisa dilanggar. Karena itu gereja mengadakan macam-macam kegiatan ini untuk menghidupkan kembali keluarga-keluarga Katolik dengan semangat cinta kasih yang abadi, dengan semangat persekutuan, persatuan dalam cinta kasih, dengan semangat aktif gereja yang anggota-anggotanya aktif bekerja sama untuk membangun diri dalam cinta kasih dan dalam perbuatan baik, dalam kesejahteraan, dan gereja yang bermisi, gereja yang tidak hidup untuk dirinya tapi mewartakan kepada orang lain hal-hal yang baik. Demikian juga keluarga diharapkan tidak hidup sendiri tertutup tapi berbuat baik kepada orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, pasti kita sendiri mengetahui, mengalami, merasakan dan melihat bagaimana dalam gereja kita juga banyak keluarga yang ada banyak cacat, ada banyak kekurangan, dan karena itu melemahkan seluruh gereja. Kalau keluarga yang dasar ini menjadi lemah karena hal-hal demikian, maka seluruh gereja menjadi lemah. Karena kita gereja ini satu persekutuan, seperti satu tubuh. Kalau satu anggota sakit, seluruh badan merasa sakit. Nah, karena itu kita diajak untuk terus-menerus kita membaharui semangat kasih dalam keluarga, kasih awal waktu bulan madu, supaya kasih ini jangan padam setelah bulan madu, tapi harus tumbuh terus, meskipun akan mengalami bahwa kasih ini warnanya lain. Kasih itu penuh pengorbanan, penuh penderitaan, tapi harus tetap sampai Tuhan memisahkan Bapa dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, kita belum sempat berbuat banyak dengan bahan-bahan yang bagus ini dari Paus untuk membangun keluarga-keluarga kita. Kita harap pastor-pastor mulai melaksanakan itu di dalam pembinaan keluarga, dan pada waktunya kita harap semua bisa kumpul bersama lebih banyak supaya men-sharingkan pengalamannya yang sudah lebih maju, membantu yang lain, membantu keluarga-keluarga muda, membantu keluarga-keluarga yang goyang supaya bersatu kembali. Itu tujuan kita kalau kita mengatakan bersatu dalam komunitas basis dan bersatu dalam pertemuan-pertemuan. Mudah-mudahan dengan pengalaman bersinode bersama untuk bisa kumpul dan berbicara bersama, kita juga dapat berkumpul untuk berbicara bersama mengenai kehidupan keluarga kita dan bagaimana saling menyemangati untuk menghayati keluarga Katolik yang baik. Demi kemuliaan Tuhan, demi kebahagiaan kita. Amin.